waktu yang bagus banget untuk makan. Kok dulu tuh sok banget gitu ya, kayak langsung berani. Lembek. Kayak kan kalau kekar kan dipegang masih enak gitu, kayak wow keras gitu. Nanti kalau misalkan digerai, aduh begitu, ketabrak tiang. Misalkan untuk ini aja, foto Instagram baru biar kayak cantik. Perasaan badan, perasaan hati, kepala itu nggak akan seseger pas lagi rajin olahraga. Hai Sobat Klik Dokter, selamat datang di podcast Demi Sehat. Perkenalkan, saya Adrian Purwadiharja. Saya gini-gini, seorang dokter yang sangat amat mencintai dunia olahraga. Podcast Demi Sehat ini, setiap episodenya akan membawakan topik-topik menarik yang akan mengundang public figure yang selalu menginspirasi kita untuk terus menjaga kesehatan dan terus bergerak aktif supaya tetap sehat. Hari ini, saya nggak sendiri. Saya akan menemani podcast ini, tapi saya nggak sendiri. Kenapa? Karena hari ini saya ditemenin sama seorang artis cantik yang sangat amat menginspirasi saya untuk tetap hidup sehat di tengah kesibukannya yang luar biasa. Siapa nih artisnya? Kayaknya semuanya udah pada kenal. Ini filmnya baru aja rilis dan filmnya kayaknya bakal se-Indonesia terkenal lalu akan mendunia mungkin ya. Siapa lagi kalau bukan Sahila Hisyam. Hai Kodok. Kodok. Dokter Adrian. Aduh bridgingnya ini banget sih. Bukan maksudnya kita tuh temen lari kan. Dirahasiain temen larinya, ceritanya baru kenal. Biar pada tahu semuanya. Oke, jadi tadi pas begitu nge-bridging seorang artis bla bla bla, udah aja ngomong temen lari aku gitu. Temen lari ya? Iya. Oke. Sahila, lama gak ketemu? Apa kabarnya? Baik, alhamdulillah. Kodok apa kabar? Baik, lagi persiapan buat pertandingan, jadi tetap aktif. Kamu saya lihat juga tetap aktif terus ya? Iya sih, aduh maaf ya tadi bilangnya kodok. Kodok itu maksudnya kokoh dokter. Jadi ini kokoh aku, dokter aku juga. Jadi biasanya kita memang sering konsultasi soal kesehatan juga ya. Dan lari bersama pastinya. Iya. Terus tadi nanya itu ya, kesibukan aku. Iya, kayaknya lagi sibuk banget. Kan abis rilis filmnya pasti penuh banget kegiatannya nih. Iya sih Dok, kemarin tuh aku memang lagi sibuk banget ke luar kota, ke daerah Jawa gitu. Tapi ya alhamdulillah sih aku usahain tetap olahraga. Masih terus walaupun di tengah kesibukan nih? Lumayan dari kemarin tuh palingan kalau lagi padet banget gitu, seminggu 3 kali aku bisa dapat olahraga. Karena aku harus tahu diri. Karena kan kalau keluar kota pasti kulineran tuh. Aduh, makan segala macam ini itu gitu. Seenggaknya biar balance. Oh, jadi olahraganya buat mengobati rasa sakit hati karena kulineran nih? Iya, rasa menyenangkan sebenarnya. Tapi lebih ke harus tahu diri gitu ya. Oke. Oh, berarti inilah yang bikin kita sangat terinspirasi sama Sahila sih sebenarnya. Kita tahu ya kalau public figure, kalau artis, apalagi yang kelas kayak Sahila gini, sibuknya kan pasti luar biasa banget. Syuting itu bisa berapa saat dan nggak ada istirahatnya gitu ya. Sahila itu gimana? Mungkin tentang syuting bisa diceritain sedikit? Dok, sebenarnya kalau kayak aku mah, kalau lagi sibuk banget. Kalau lagi santai, aku bisa setiap hari olahraga gitu. Jadi ya tapi memang kalau misalnya lagi sibuk tuh berasa kejar-kejaran sih sama waktu gitu. Apalagi syuting. Syuting kan bisa mulainya dari pagi sampai malam banget gitu. Kadang bingung, aduh kapan ya olahraganya gitu. Tapi aku menyiasatinya tuh lebih kalau lagi kerja kayak gitu, aku pentingin jam tidur aku dulu harus cukup. Aku nggak akan maksain olahraga. Nice. Tapi kalau misalkan ternyata siang nggak ada scene, kalau enggak mungkin callingannya lebih siang gitu. Pasti paginya aku olahraga. Kalau enggak misalnya mulai syuting pagi, malam aku olahraga gitu. Kalaupun nggak sempet di gym, aku coba misalkan di hotel gitu, di kamar hotel, ya udah aku body workout aja. Oke, nice. Jadi inilah ternyata ya rahasianya kenapa Sahila makin sekarang walaupun sibuk banget tapi ternyata kelihatan banget makin fit. Masa sih Dok? Iya dong, beneran. Gimana sih kelihatan fitnya? Makin fit deh, makanya gitu deh. Ternyata itu rahasianya. Setelah kesibukan yang luar biasa,
tetap menyempatkan diri buat berolahraga. Nah, Saila, kalau yang kita lihat nih ya di akun-akun sosial media kamu kan banyak aktif banget di bidang olahraga, terutama kan yang kayaknya banyak kita lihat akhir-akhir ini tentang lari ya? Iya, lari. Oke, kalau gitu dari kapan sih Saila tuh awalnya mulai berlari gitu? Aku mulai lari itu startnya sekitar 4 tahun lalu. Oh. Jadi 4 tahun lalu waktu itu sebenarnya nggak terbiasa lari. Aku tuh memang dari dulu banget terbiasanya nge-gym aja. Oke. Tapi waktu itu karena ada suatu project, aku dapet challenge persiapan full maraton dengan latihan 6 bulan. Wah, ini seru sih. Kayak aku tuh juga setelah ngelewatin maraton tuh aku mikir-mikir kayak, kok dulu tuh sok banget gitu ya, kayak langsung berani ngambil tawaran full maraton gitu. Yang setelah dijalanin, wah ternyata memang gak gampang gitu. Ya selama 4 tahun itu akhirnya aku memang kayak terbiasa lari karena udah dapet training untuk maraton. Jadi aku mikir, wah lari aku harus diterusin karena aku ngerasa kalau lari itu kalau nggak di-maintain itu pasti pace berlarinya akan berkurang gitu. Jadi dengan training yang udah aku dapetin, sayang banget rasanya kalau misalkan udah aja untuk program itu aja full maraton gitu, nggak aku terusin gitu. Jadi makanya sampai sekarang aku lanjut lari gitu, dan banyak banget deh kenyamanan-kenyamanan yang aku rasakan setelah rajin berlari. Oke, luar biasa banget ya. Ini inspiratif banget dan ternyata diawalinya karena sesuatu yang ternyata cukup sulit ya. Full maraton, sih, langsung gitu. Full maraton. Tapi untungnya dari dulu memang nge-gym ya gitu. Jadi memang combine dan nambah olahraga akhirnya makin sehat aja ya. Oke, kalau olahraganya sendiri, sebenarnya pada dasarnya olahraga apa sih yang paling kamu sukai? Olahraga yang aku suka tuh sebenarnya untuk sekarang ya ada 3. 3 ini olahraga bukan orang ya? Bukan. Olahraga, oke. Tapi kalau orang juga boleh sih, nggak apa-apa kan kalau suka 3 gitu, jadi ada pilihan. Oh gitu ternyata, iya. Iya kalau misalkan 3 itu, aku nggak mau jadi yang ketiga apa sih? Nggak. Kalau misalkan 3 olahraga yang aku sukain itu, pertama itu memang aku gym. Oke, gym. Lari. Dan ini baru sih, aku suka surfing. Surfing, oh aku lihat tuh di akunnya tuh ada lagi surfing. Aku kalau surfing tuh kayak baru setahunan terakhir gitu aku nyobain. Nah kalau misalkan gym, aku tuh suka karena memang dari awal aku suka olahraga, aku memang mulainya dengan gym. Aku tuh ngerasa kalau gym benar-benar memperbaiki postur aku gitu. Jadi kayak biar tegap, apalagi namanya cewek ya. Namanya cewek tuh dengan bertambahnya usia gitu, ada bagian-bagian tertentu seperti bokong, payudara gitu. Itu tuh akan terjaga dengan nge-gym. Setuju gak sih? Setuju banget, karena postur memang sangat dipengaruhi oleh otot-otot kita dan otot-otot kita terbentuk melalui olahraga yang di gym. Itu betul banget. Dan aku ngerasa gym juga memang mendukung untuk olahraga aku yang lainnya yang aku sukain, yaitu lari dan surfing. Betul. Karena memang butuh otot gitu. Jadi emang gym tuh emang penting gitu. Terus udah gitu lari. Kalau lari aku ngerasanya manfaat yang aku dapatkan dari berlari itu bukan secara fisik aja, tapi berpengaruh ke mental aku. Betul. Yes. Apalagi lari di pagi hari. Lari di pagi hari tuh ya ampun, kalau misalkan kamu niat gitu bangun di pagi hari untuk lari, beneran udahnya tuh bisa yang happy gitu seharian. Terus udah gitu ya yang pastinya seger kan ke badan gitu. Terus nggak tahu ya, aku tuh kalau misalkan udah lari saking hormon endorfinnya meningkat banget, kadang aku suka ngerasa kayak aduh gue petakilan banget nih gitu, karena sengaruh itu ya, gitu. Memang betul. Iya. Dan itu memang ada penjelasannya secara medis juga. Gimana tuh dok? Betul. Jadi olahraga lari itu kan olahraga endurance ya, olahraga ketahanan. Olahraga ketahanan ini memberikan banyak benefit buat tubuh kita, memang. Dan itu sebagian besar sudah disebutkan sama Saila sebenarnya. Kalau terkait
efek sampingnya kayak tadi jadi happy dan lain-lain, kerja jadi lebih enak dan lain, itu betul banget. Karena betul kata Saila, ada hormon endorfin yang diproduksi pada saat kita melakukan olahraga endurance. Jadi, yaitu lari. Beda dengan nge-gym ya? Beda. Jadi gym itu adalah olahraga ketahanan otot lah gitu. Otot. Ini kan mainnya untuk strengthening gitu-gitu. Tapi kalau lari itu memang endurance. Dan di sini memang produksi hormon endorfin. Hormon endorfin itu sebenarnya adalah hormon yang membuat kita menjadi senang. Atau orang ngomong hormon kesenangan. Itu terproduksi pada saat kita berlari. Nah, di situ bisa meningkatkan mood kita. Kita lebih happy. Dan pada saat itu happy, akhirnya kerjaan kita juga jadi lebih nyaman pas mengerjakan. Jadi akhirnya produktivitasnya juga meningkat. Bener sih. Jadi itu memang bener banget. Di luar itu, lari itu nih sebenarnya paling utama dari olahraga lari endurance, bisa menurunkan risiko terjadinya gangguan kardiovaskular secara keseluruhan. Gitu. Jadi bisa menurunkan serangan jantung. Terus semua yang berhubungan dengan gawat darurat karena jantung. Karena dia bisa segala macam, bisa menurunkan body fat, meningkatkan metabolisme dan lain-lain yang which is jadi tubuh kita lebih aman dari gangguan-gangguan penyakit jantung dan pembuluh darah. Gitu. Itu jadi memang luar biasa banget olahraga itu. Jadi Saila pantas aja makin lama makin fit. Aduh, amin. Oke, Saila, kalau ngomongin soal target berlari, ada nggak sih target yang kamu pinginin sekarang, lari di mana misalnya gitu, di Kutub Utara atau Kutub Selatan gitu? Beku dong. Kan pemanasan dulu udah beku. Oh iya, benar. Oke, ada nggak targetnya sekarang lari yang diinginin di mana gitu? Lari dari kenyataan? Jangan deh. Itu kayaknya apa sih? Nggak ada. Karena kenyataannya udah indah buat kamu ya. Amin. Oke, jadi apa nih target race selanjutnya? Kalau target race selanjutnya tuh, aku tuh udah lama dong. Jadi sebelum pandemi sempet daftar. Tapi ternyata corona datang gitu. Jadi aku nggak jadi dan belum kesampaian sampai sekarang. Aduh, semoga ya tahun depan aku pengen banget untuk Berlin Marathon. Berlin Marathon. Kita kasih semangat Saila. Berlin Marathon. Kita doain tahun depan Berlin Marathon dan dapat PB. Amin. Mudah-mudahan jadi ya, Dok. Kayak aku tuh udah iri gitu sama teman-teman yang lain gitu. Mereka udah pada jalan ke Boston gitu-gitu. Kalau ada yang perlu nemenin ke Berlin, panggil ya? Iya ya, jadi aman ya. Jadi kan aman. Ada dokter pribadi. Oke, Saila. Tapi sebelum kita ngomongin Berlin Marathon, kayaknya dalam bulan ini bakal ada sebuah acara lari yang menurut kita nih bakal heboh banget di sebuah daerah di Indonesia. Mungkin Saila bisa jelasin acara lari apa yang ditunggu-tunggu banyak orang ini dan keseruannya kayak apa? Silakan Saila. Nah, ini bener banget nih. Pokoknya bakalan ada acara lari rame banget di Yogyakarta, yaitu Klik Dokter Run Fest bareng-bareng sama teman-teman yang lainnya. Pokoknya untuk kategorinya juga macem-macem banget. Dari half marathon ada, 10 km ada. Terus kalau misalkan kamu yang nggak terbiasa lari, mau seru-seruan aja, bisa banget ada fun walk juga. Nah, yang mau daftar, bisa daftar paling lambat itu daftarnya di tanggal 23 Oktober. Karena acaranya nanti di tanggal 30 Oktober. Dan kalian bisa dapat diskon 20% untuk registrasi dengan voucher Run Fest Sahila. Pokoknya nanti kita bakalan seru-seruan bareng sama teman-teman yang lainnya. Terus tadi aku sempat nanya juga, nanti tracknya gimana aja ya pas lari? Kita ngelewatin apa aja gitu. Nah, pokoknya kita nanti lari bakalan ngelewatin Tugu Jogja, Benteng Vredenburg, Malioboro, sambil belanja tuh bisa. Terus rumah sakit YAP. Pokoknya bakalan rame banget. Ada aku, ada Enzi, ada Aulia Sarah, ada Andrew White. Pokoknya ada teman-teman yang lainnya juga. Wow, seru banget. Jadi ini lari bareng artis atau gimana nih ceritanya nih? Jadi serunya bakal luar biasa sih kayak teman-teman. Jadi jangan lupa buat daftar sebelum 23 Oktober 2022 buat lari bareng Saila dan teman-teman di Yogyakarta. Acaranya Run Fest dari Klik Dokter. Wah, luar biasa banget nih Saila nih ya. Dan tepuk tangan buat Klik Dokter. Oh iya, Dok. Yang kerennya lagi juga ternyata, wah ini penting banget nih untuk pelari-pelari yang udah jago banget. Ada hadiahnya sampai ratusan juta rupiah. Wah. Aduh, aku pengen jadi pemenangnya, bisa gak sih? Aduh, itu gede banget. Kalau tinggal sebulan nggak cukup latihannya nanti. Jadi persiapannya buat tahun harus depan boleh.
Oke, sobat Klik Dokter, ternyata acara larinya seru banget nih. Saya sebenarnya jadi bingung nih. Ini lari bareng dokter atau lari bareng artis ternyata. Padahal namanya Klik Dokter. Semuanya ada, lengkap banget. Lengkap banget ya, ditambah keseruan Yogyakarta dengan berbagai landmarknya tadi. Pokoknya seru banget. Buruan daftar di www.klikdokterrunfast.com atau ikutin aja tulisan di bawah ini nih. Oke, kalau udah daftar, sekarang kita akan main games sebentar sama Sahila. Yeay, jadi, main games. Gimana, susah gak? Nanyanya sih gampang. Oke. Jawabnya yang susah. Oke. Oke, jadi yang jawab Sahila nih, saya cuma nanya doang nih ya. Oke, pertanyaan sensitif lagi nih. Aduh. Oke. Jeng. Oke. Sahila, jadi ini jawab cepat. Secepat mungkin, nggak boleh dipikir. Oh wow. Oke. Tahu kejebak deh. Nah, itu. Oke, jadi pertanyaannya pertama sangat amat saintifik nih. Apa itu, Dok? Oke. Sahila, kalau lari suka rambutnya digerai apa dikuncir? Dikuncir dong. Nanti kalau misalkan digerai, aduh begitu, ketabrak tiang. Oke, jadi kalau digerai bisa ketabrak tiang, teman-teman. Jadi buat cewek rambutnya panjang mungkin bisa dikuncir biar nggak ketabrak tiang kayak Sahila. Iya. Oke, siap. Aku kalau misalkan digerai, kalau misalkan untuk ini aja, foto Instagram baru biar kayak cantik. Ini lagi lari, ada kamera, iya. Cantik. Kalau nggak mau bikin reels gitu kayak yang sosokan lari, sah gitu. Sahnya nggak tahan. Gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Sahila lebih suka abis lari nih ya. Kan harus makan, tadi kita tahu kan harus ngisi energi makan kan. tuh enak banget kalau abis lari, parah. Makan dan tidur enak banget. Makan dan tidur enak banget, ya bener sih. Oke, jadi pilihan makanan buat Sahila setelah lari ini lebih suka makan nasi goreng yang enak atau tahu tempe yang rebus yang rasanya nggak gitu enak? Tahu tempe yang rebus. Sok banget gak sih? Kenapa? Karena sayang gitu, karena kan kalau misalkan abis lari itu waktu yang bagus banget untuk makan karena nutrisi kita bakalan bener-bener diserap sama tubuh itu pas kita udah beres olahraga. Istilahnya tuh kayak golden window gitu. Kalau nasi goreng aduh sayang banget. Ini jawabannya udah bagus banget. Saya nggak jadi kasih penjelasan nih. Udah mungkin bisa dipanggil dokter Sahila. Wow. Oke. Kan belajar dari kodok juga. Kodok. Oke, jadi kelihatan banget ya orang yang benar-benar serius berlari, menekuni, dan yang tidak itu perbedaannya adalah punya basic science-nya. Luar biasa Sahila, mantap. Oke, selanjutnya Sahila. Biasa kan jadi masalah buat wanita itu berat badan, sensitif nih. Iya benar Dok. Oke, jadi kalau misalnya Sahila ternyata terjadi kenaikan berat badan nih. Mendingan milih naik berat badannya karena penumpukan lemak di tubuh atau jadi keker berotot? Ih keker berotot aja deh. Tetap milih keker berotot. Kenapa nih? Ya kalau di lemak di tubuh lembek. Kayak kan kalau keker kan dipegang masih enak gitu kayak wow keras gitu. Oke, saya nggak konsen. Iya kalau lembek kan nggak enak gitu kayak geleber gitu. Kayak misalkan ini goyang gitu. Jadi mendingan gitu. Oke, mantap. Jadi harus kayak Sahila. Pertanyaan terakhir buat Sahila. Apa tuh? Ini kan banyak yang kalau Sahila lari itu bawa apa sih? Itu banyak ditanyain sama teman-teman nih sebenarnya. Sobat Klik Dokter juga penasaran nih. Boleh nggak nih Sahila menjawab pertanyaan ini? What's in your bag kalau mau olahraga? Mungkin bisa ditunjukin ke teman-teman nih isinya apa sih? Kita mau ngintip sedikit nih dari tasnya Sahila Hisya. Tapi ini bukan tas olahraga aku. Tapi isinya alat olahraga ya? Kita reveal aja lah isi tasnya apa sekarang. Yuk, mari Sahila. Kalau misalkan tas olahraga itu aku biasanya ada tas pinggang, terus udah gitu ada minuman, ada ikat rambut cadangan, ada sunscreen, terus ada earpod. Udah sih itu. Nah kadang aku suka stok ini juga bando karena kalau misalkan pakai bando tuh enak Dok. Keringet tuh nggak langsung kena air mata. Kok keringet nggak kena mata? Iya, keringet nggak kena mata karena keringet tuh perih banget gitu. Nah kalau misalkan ini, wah ini refill nih. Ini bukan tas olahraga ya, kayak tas hari-hari aku. Ini aku ada tumbler karena aku anaknya harus minum banget gitu. Nice. Kayak ya, minimal 1,5 liter gitu sehari. Kalau olahraga lebih lagi dong berarti? Iya lebih lagi. Apalagi nih rahasia-rahasia Sahila kita intip bareng nih. Ada handphone. Oke. Ada dompet. Dompetnya jadul ya.
Yang penting isinya banyak tuh tebel nggak Aduh, tutup. enggak, ini kebanyakan kartu tuh. Kalau cashnya tuh cuma 10.000, 2.000-an tuh. Ini refill banget Saila. Nanti buat parkir. Terus ada hand sanitizer. Oke, ini wajib ya sekarang ya. Iya nih. Padahal dulu tuh enggak mengharuskan gitu. Kayak sekarang kayak aduh takut gitu. Ini ada earpod. Jadi kalau earpod yang earpod atau earphone sih ini tuh dipanggil earphone Bluetooth kali ya. Earphone. Ini tuh ada earphone, sebenarnya kayak earphone aku cuma punya satu aja gitu. Biasanya tuh aku ngelihat ya kalau orang-orang tuh punya earphone pasti dipisahin antara yang buat lari sama yang buat sehari-hari. Nah, tapi kalau aku ya udah lari sama sehari-hari disatuin aja gitu. Simple ya lebihannya. Iya, jadi nggak kebanyakan barang, antara ngirit. Oke. Sobat Klik Dokter, jadi kan kita udah tahu nih bahwa olahraga itu buat sehat. Kayak Saila lakukan buat sehat juga. Nah, berarti kan sesuai dengan tagline dari Klik Dokter, jaga sehatmu, olahraga pun ada rules-nya nih. Nah, buat Saila sebelum memulai olahraga, ada tips nggak buat teman-teman Sobat Klik Dokter? Buat olahraga yang pastinya nomor 1, pemanasan itu penting banget. Pemanasan. Untuk performa kita biar enggak kram, biar performanya lebih bagus, memang harus ada pemanasan yang maksimal. Biar setelahnya juga enggak ada misalkan kaki yang dirasa sakit atau apa gitu. Oke, dan tadi Saila juga udah sempat ngomong terkait heart rate ya. Iya. Jadi dengan pemanasan juga mempersiapkan heart rate kita supaya lebih siap untuk berolahraga. Oke, Saila, kan Saila udah lari 4 tahun terus udah ikut maraton. Bisa nggak ini nyontoin teman-teman Sobat Klik Dokter pemanasan simple aja deh yang Saila lakukan biasanya apa sih untuk kalau mau lari pagi? Tadi kan sulit nih kadang-kadang buru-buru nggak bisa pemanasan. Ada nggak contohin gerakan yang simple ya? aja? Simple aja. Oke. Kita cobain aja yuk. Kita barengan Oke, yuk bareng. Oke, teman-teman Sobat Klik Dokter, kita dapat kesempatan buat ngelihat pemanasan simple ala Saila Hisyam. Kayak gimana nih Saila? Coba dicontohin. Udah panas. Udah panas. Oke, yuk gimana? Oke. Biasanya pemanasannya karena aku pakai celananya agak kedodoran, aku contohinnya kayak gini ya. Dijelasin banget gak sih? Yang simple aja biar gampang Oke, yang diikutin. simple gini. Set. Oke. Ini enak banget nih, bagian kaki tuh kayak dari betis sampai paha belakang ya. Paha belakang tuh ketarik gitu. Oke, ini buat stretching dari bagian belakang dari tungkai bawah kita. Iya, gitu ya, ini Dok. penting banget sih memang. Oke, ini mungkin udah banyak yang ngikutin. Ada gerakan lain nggak, Saila? Terus gerakan lain, ini juga aku suka banget. Set. Oke, ini jadi 1 ke depan, ke samping lagi. Taruh. 3 step. 1, 2, 3 tuh pada ngikutin. Oke. Penasaran. Nah, ini Nanti mobility ya dari buat runfest hip ya, kita pemanasan bareng. Berarti boleh mimpin pemanasan runfest ya? Woi, enggak pressure kayaknya kalau mimpin. Nggak biasa mimpin, aku biasanya dipimpin. Aduh, pas ya. Oke, Dok. Boleh dicontohin yang lainnya? Oke, jadi kalau ngomongin tentang pemanasan lari fungsi banyak nih. Biasa kita ada stretching ya, tapi yang tadi saya lakuin tuh namanya dynamic stretching. Karena kita mau naikin heart rate sebelum mulai dari latihan. Tapi kalau udah selesai kita jadinya static stretching, biasanya kayak saya lagi Bluetooth gitu-gitu. Nah, kalau yang simple seharusnya sih semua tubuh ya kena. Cuman yang kalau mau lari fokusnya mungkin di kaki. Ya tadi saya lakukan udah oke banget tuh yang buat stretching ini. Tapi bisa ditambah juga dengan stretching untuk bagian depannya. Saya kasarnya kalau dari samping gini. Jadi cuma ini aja ditarik semaksimal mungkin supaya ke stretch ininya. Oh iya. Ya tahan 10 detik lah gitu. Nah, ini dapat keseimbangan juga nih. Juga ya. Ini set. Terus tendang. Iya, dapat keseimbangan, terus dapat mobility-nya juga. Iya. Terus selain itu mungkin yang orang-orang sering lihat lunges. Oh iya, lunges. Oke, kita coba contohin lunges kaki kanannya di depan. Saila. Kaki kanan di depan, ya, terus tekuk ke bawah. Nah, ini di stretch di bagian paha depannya. Paha depan. Nah, gitu ya, kayak gini. Dan banyak lah jenis-jenisnya. Cuman biasa sambil bergerak ya, jadi sambil maju atau sambil ganti supaya sambil dynamic. Dengan gitu dapat pemanasannya, dapat stretchingnya, dapat naikin heart rate-nya jadi larinya makin oke. Kalau mau tahu lebih banyak lagi nanti di runfest ditunjukin sama Saila kayaknya. Masih jangan pressure banget. Oke, nah sekarang gini nih Saila. Apa tuh, Dok? Banyak Sobat Klik Dokter yang mau mulai latihan, mau mulai lari, tapi kadang mereka bingung dengan gimana sih cara konsisten. Kan tadi Saila bilang konsistensi itu penting untuk performa dalam berlari. Ada nggak
saran, tips, trik buat sobat Klik Dokter supaya bisa konsisten dalam memulai larinya. Gimana Saila? Dari pengalaman aja mungkin juga bisa. Kalau dari pengalaman aku yang aku rasain, kalau untuk lari atau olahraga secara keseluruhan ya, kalau misalkan olahraga keseluruhan itu, aku pasti kalau misalkan lagi off gitu, nurutin magernya, aku inget-inget lagi kayak perasaan badan, perasaan hati, kepala itu nggak akan seseger pas lagi rajin olahraga. Pokoknya bakalan kelihatan banget deh di kalian dari badan, dari semangat kita gitu. Terus udah gitu apalagi ya? Mungkin kalau buat cewek-cewek lebih ke penampilan sih. Betul banget. Aku inget banget waktu kecil pernah pas awal-awal olahraga aku dibeliin baju lebaran sama mama. Oke, itu umur berapa tuh? Itu SMP, awal-awal aku olahraga. Oke. Pas aku cobain ternyata baju olahraganya itu nggak muat di aku. Terus ya udah baju olahraganya aku simpen di luar lemari gitu. Jadi setiap hari tuh aku liatin gitu. Itu dari situ aku turun berat badan lumayan banyak, jaga makan dan olahraga. Itu pertama kali aku rajin olahraga. Itu mungkin buat cewek-cewek, kalian bisa kayak bayangin baju lama kalian yang tadinya nggak muat gitu. Dengan kalian rajin olahraga 2 minggu aja, pasti kelihatan perbedaannya. Dan harus dijaga pola makannya juga kalau mau turun berat badannya. Oke, ini jawabannya relate banget dan praktikal banget. Oke, jadi Sobat Klik Dokter, thank you banget udah nonton acara podcast Demi Sehat bareng Klik Dokter dan Saila Syam hari ini. Semoga acara ini bisa memberikan banyak benefit dan juga menginspirasi kita buat terus hidup sehat dan tetap aktif berolahraga. Jangan lupa download aplikasi Klik Dokter dan subscribe official account Klik Dokter karena banyak banget informasi dan topik-topik kesehatan akan sangat berguna buat kita semua. Sampai jumpa di podcast Demi Sehat selanjutnya dan jangan lupa jaga sehatmu bareng Klik Dokter. Bye-bye. Thank you Saila. Klik Dokter.